Hai, kalau buat aku bulan ini ada dua favoritnya. Jadi yang pertama adalah Makeover Hydra Stay Liquid Tint Blush. Ini adalah produk blush berbentuk liquid yang pertama kali aku suka. Jadi selama ini aku nggak pernah bisa pakai produk yang liquid karena kayak lebih susah menurut aku dibaurinnya. Walaupun aku sebenarnya suka look yang natural, tapi biasanya aku selalu pakai produk powder gitu yang ada shimmernya, atau yang matte aku pakai kuas gitu. Biasanya aku pakai cushion atau foundation tanpa aku set lagi sama powder, terus aku pakai yang blush yang powder aja aku udah seneng banget gitu. Tapi ternyata aku nemuin produk yang nyaman banget pas dipakai tuh, dia nggak patchy, terus gampang di blendnya, terus warnanya juga semua cantik-cantik. Ini aku paling suka, dia kan ada 5 shade, aku paling suka yang Solace warna pink sama yang flare. Dia itu memang dari rangkaian Hydra Stay yang bagus buat kulit kering, jadinya cocok di aku yang memang suka dengan look yang dewy glowing gitu. Terus juga hasilnya natural dan menghidrasi kulit karena dia kayak ada kandungan formulanya namanya Deep Hydrating Actives. Terus juga produk ini itu nggak bikin komedoan, terus juga bebas alkohol, dan serunya ada SPF-nya. Jadi blush dengan SPF tuh kayak jarang banget ya. Jadi aku suka produk ini, enak banget, effortless dipakai, gampang bahkan buat pemula yang belum pernah dandan atau yang selama ini nggak pernah pakai liquid blush. Ini sih oke, bagus banget menurut aku. Formulanya tuh kayak brand high end gitu, wajib coba. Buat produk yang kedua, aku lagi suka banget sama Number 7 Firming Booster Serum. Jadi Number 7 ini adalah brand asal Inggris, UK, yang baru aja masuk ke Indonesia, dan ini baru pertama kali aku cobain. Jadi dia di Indonesia itu satu grup sama Sephora. Ini tuh unik banget karena dia serum tapi dia kemasannya di tube kayak gini, dan dia ada aplikatornya, jadi relax banget, kamu gak perlu pakai face roller lagi. Ini sangat-sangat ngebantu kulit yang stres dan kering selama pandemi. Jadi aku suka karena dia bisa aku pakai dari sekitar leher sini sampai ke rahang, terus juga ke atas, terus ke frown lines. Jadi kamu bisa tekanin di titik-titik yang memang gampang muncul garis-garis penuaan, misalnya di smile lines, di area mata, dan juga di frown lines gitu. Kandungannya ada hibiscus extract sama hydrolyzed hyaluronic acid. Jadi memang dia bagus buat bikin kulit lebih lembab, lebih kenyal gitu. Dan pada saat kamu satu kali pemakaian aja sih, menurut aku kamu bakalan suka karena aku langsung naksir. Soalnya dia sama sekali nggak lengket, teksturnya gel, cepat meresap, dan mungkin karena kita pakein ini ya aplikatornya, jadi langsung rapi aja gitu, nggak ada greasy sama sekali, jadi cepat meresapnya. Aku suka layer juga sama produk serum lain gitu. Jadi ini menurutku wajib dicoba, harganya kalau nggak salah 600-an. Menyenangkan banget sih produk ini, relax pada saat pandemi sekarang kayak gini, kulit lagi gampang kering dan suka capek gitu. Jadi kadang-kadang pas malam-malam pakai ini tuh jadinya malah lebih relax sebelum tidur. Dan menurut aku ini kado yang oke banget buat kayak kasih ke kakak atau ke tante, bude, ibu gitu yang memang udah aging kulitnya gitu, buat ngebantu meminimalkan tampilan fine lines mereka gitu. Jadi kayak pasti senang gitu mereka makanya karena udah ada aplikatornya yang gampang banget. Suka. Nah, kalau produk favorit gue bulan ini ada dua. Yang pertama itu ini salah satu local brand yang emang bisa dibilang dia itu high end kali ya, karena harga-harganya menurut gue cukup mahal, yaitu Duvaderm. Nah, kalau kemarin itu di skincare rutin gue pakainya yang face mistnya yang MSM. Nah, sekarang ini gue pakai beberapa minggu ini gue lagi pakai yang moisturizing creamnya. Ini memang belum dijual karena ini sebenarnya kemarin-kemarin juga gue cari-cari lagi di Instagram mereka, ternyata emang belum dijual. Dan ini tuh kemarin dapetnya dari hampers lebaran gitu. Awalnya tuh kayak biasa aja gitu ya, paling ini cuman hyaluronic acid cream biasa aja, tapi ternyata di dalamnya itu ada
vitamin F dan Norton Truffle gitu. Nah, si vitamin F ini tuh dia emang punya kemampuan untuk membantu menenangkan kulit, terus udah gitu juga bikin kulit jadi less inflamed gitu, jadi inflamasinya tuh mereda gitu ya. Kemudian yang gue suka dari ini, dia nggak ada wanginya dan nggak bikin kulit itu jadi makin berminyak, apalagi kulit gue itu kan acne prone dan oily gitu, combination oily, dan itu sama sekali tidak bikin membuat kulit gue jadi lepek. Dan itu bisa dipakai di malam hari, plus di siang hari juga bisa dipakai. Plus yang paling gue suka nih ya, dia tuh ada spatulanya nempel di sini, jadi benar-benar menurut gue ini brilian sih. Jadi bikin kita nggak perlu colek-colek tangan, udah ada spatulanya tutup jarnya, dan gampang aja gitu jadi makainya, jadi tetap higienis gitu. Plus di dalamnya juga ada Northern Truffle, which is itu tuh bisa bantu untuk kayak di dalamnya tuh banyak banget fatty acid ya, jadi bisa bantu untuk melembabkan kulit dengan baik, meredakan inflamasi juga, dan bikin kulit jadi tenang gitu. Dan itu teksturnya tuh agak sedikit thick, tapi sama sekali dia nggak bikin kulit jadi lepek gitu. Jadi ini salah satu favorit gue, dan belum tahu jujur harganya berapa, tapi gue berharap Duva Derm cepetlah ini untuk dijual, karena gue yakin banget gue akan repurchase ini gitu. Kemudian produk kedua adalah dari Paula's Choice yang ini. Nah, ini sebenarnya basi banget karena cukup banyak kayaknya orang-orang atau FD members yang udah kayak raving banget produk ini dari zaman baheula gitu ya. Tapi ini gue baru cobain kemarin tuh cobain yang travel size yang kecil. Ini tuh dia kandungannya 2% BHA liquid exfoliant. Jadi kandungannya salicylic acid 2%. Dia sama sekali tidak mengiritasi kulit gue, walaupun gue pakai setiap hari kemarin-kemarin. Tapi sekarang lagi gue selang-seling dulu karena gue lagi pakai produk yang lain. Tapi ini tuh kalau di gue, aduh, ini one of the best exfoliating toner gitu. Kenapa? Karena dia bikin kulit gue jadi super halus, terus jerawat jadi lebih gampang reda. Terus udah gitu biasanya di daerah-daerah sini nih suka ada beruntus-beruntusan gitu, dan ini tuh pakai ini tuh hilang, gone. Dan ini tuh menurut gue ya, ini hasilnya instan. Semalam tuh bisa kelihatan resultnya, kulit tuh jadi lebih halus, terus lebih glowing, lebih sehat. Gila sih, ini holy grail gue di 2021 kayaknya. By far sampai bulan Juli ini salah satu pembelian terbaik gue gitu. Dan ini tuh kemarin dapatnya di All Things Check, di Instagram ada, di Shopee ada. Ini harganya segini, ukuran 118 ml itu 550.000. Yang kecilnya kemarin travel size-nya gue dapat itu 250.000. Aduh, tapi ini one of the best, dan ini menurut gue buat orang yang jerawatan, yang beruntusan, yang kulitnya kasar, ini mesti banget kalian coba sih. Kalau dupe-nya versi Indonesia gue belum nemuin, tapi kalau kalian nemuin please let me know. Paling itu aja produk favorit gue di bulan Juli ini. Semoga teracuni, dan mudah-mudahan gue berharap Duva Derm cepatlah memunculkan produk ini, karena ini bikin kulit gue jadi halus, jadi tenang, merah-merah jadi lebih berkurang gitu ya. Dan ini benar-benar, dua produk ini tuh benar-benar kayak kesayangan gue banget bulan ini. Hai, produk favorit aku bulan ini ada 2 skincare. Yang pertama ini dari Studio Tropic, dia Rescue RX Mist. Jadi ini produk terbarunya Studio Tropic yang tujuannya itu kayak disinfektan buat kulit gitu, buat wajah. Jadi dia isinya itu ada macam-macam antibacterial dan juga soothing ingredients. Nah, jadi ini tuh katanya protects from bacteria and calms angry skin. Jadinya bagus buat yang kulitnya suka rewel gitu, kayak kalau kulit aku personally kalau pakai masker kelamaan tuh pasti gampang banget muncul mask nih gara-gara kayak ada gesekan gitu kan, terus kan kayak pengap gitu ya, walaupun harus sering-sering ganti masker juga. Nah, cuma ini tuh membantu meredakan si jerawat-jerawat di area yang biasanya pakai masker. Kandungannya tuh ada IPMP, bisa bolol, sama provitamin D3 yang dia tuh juga bagus buat memperkuat skin barrier. Selain itu, yang aku suka adalah kan dia no fragrance, dan ini tuh mistnya tuh halus banget, jadinya kayak dia gampang ratanya ke kulit, dan juga nggak yang pas nyemprot tuh yang gitu, jadinya lebih halus gitu. Ini tuh bisa dipakai kalau misalkan kalian habis keluar sebentar gitu, misalkan ambil food delivery atau enggak dari supermarket, atau misalkan habis olahraga, jadi yang suka workout from home gitu, pas habis keringetan di lap bisa pakai ini buat flash cleansing sebelum mencuci muka gitu. Nah, selain buat muka, ini tuh sebenarnya juga bisa kayak di rambut, di kerudung gitu, atau di tangan. Tapi kayaknya di tangan
sayang ya bisa pakai hand sanitizer aja. Cuma maksudnya itu bisa dipakai buat overall antibacterial spray gitu. Jadi aku suka banget ini sama pakai ini, jerawatnya jadi lebih mereda gitu dan kulit aku nggak sering bermasalah. Produk yang kedua ini ada dari AHC atau AHC Luminous Glow Real Eye Cream for Face. Jadinya ini adalah eye cream tapi bisa dipakai ke seluruh wajah. Kalau aku pakainya as a moisturizer, jadi emang dipakai di seluruh wajah gitu. Karena dia teksturnya nih enak banget, light dan gampang nyerap, gampang ratanya. Terus juga berasa banget gitu hidrasinya tanpa bikin kulit terasa lengket atau berat. Nah, kandungannya ini ada glutathione, dia itu bagian dari glutathione, jadinya antioksidan yang bagus buat memperkuat skin barrier sekaligus juga mencerahkan. Makanya ini tuh bagus dipakai di under eye gitu, atau kalau mau yang lebih fokus buat anti-aging itu bisa di smile lines, di crow's feet, atau enggak di jidat gitu, atau di kerutan sini nih. Nah, terus juga aku selalu pakai ini, nggak pernah muncul kayak milia gitu di under eye ataupun nyumbat pori-pori jadi komedo gitu, nggak pernah. Jadi aku suka banget pakai ini. Ini size yang kecil tapi dia juga ada size yang gedenya. Hai, jadi untuk monthly favorite kali ini aku punya dua produk. Produk pertama itu adalah produk hair care dari Dr. For Hair. Nama produknya itu adalah Foligen Sea Salt Scaler. Jadi produk ini itu adalah produk untuk nge-scrub kulit kepala kita. Nah, selama pandemi ini tuh permasalahan rambut aku tuh jadi bertambah. Biasanya tuh cuman rontok doang, tapi sekarang tuh jadi berminyak juga. Nah, karena itu aku tuh sempet mix shampoo gitu, lumayan ngaruh sih. Tapi si Foligen Sea Salt Scaler ini tuh jauh lebih ampuh untuk ngangkat minyak di kulit kepala aku. Selain itu, dia juga bisa ngangkat kulit kepala yang misalnya nggak keangkat pas kita tuh lagi shampooan gitu. Nah, yang aku suka juga dari produk ini itu adalah, jadi tipnya tuh kayak gini. Jadi dia tuh bisa langsung di-apply ke garis-garis kulit kepala gitu loh. Dan aku tuh cuman butuh sekitar segini gitu loh per section gitu. Soalnya ntar pas udah di massage gitu, dia tuh lumayan banyak busanya gitu loh. Kalau misalnya kalian bisa lihat, teksturnya tuh nggak terlalu thick tapi nggak terlalu cair juga, dan beneran emang ada garamnya gitu loh. Karena bahan dasarnya itu memang kurang lebih 40-50%-nya itu adalah sea salt. Jadi dia tuh nggak pakai artificial. Nah, untuk aromanya, dia tuh khas banget sama bau mint, karena memang kalau misalnya lagi dipakai di kulit kepala itu juga berasa banget dingin. Jadi menurut aku nih cocok juga buat yang pakai hijab, karena bisa buat kulit kepala yang biasanya sering ketutup tuh biasanya kan terasa panas dan juga mungkin lengket karena banyak minyak. Ini tuh berasa refreshing banget gitu loh kalau dipakai. Nah, biasanya aku pakai ini itu seminggu sekali, tapi disaranin dari packagingnya itu bisa 2-3 kali sih. Cuman biasanya aku pakainya seminggu sekali aja. Jadi pas aku hair carean setiap weekend biasanya, supaya ada waktu lebih banyak untuk pakai ini dan untuk massage-nya juga. Untuk harganya sendiri, to be honest aku lupa berapa harganya, maaf. Karena waktu itu tuh aku beli satu paket, dapat 5 produk, shampoo, conditioner, ini shampoo-nya 2, sama satu lagi ada satu treatment lagi. Itu tuh harganya sekitar 1,5 juta. Jadi kalau misalnya dibagi lebih kurang sih 300 ribuan gitu ya. Walaupun harganya lumayan pricey, tapi menurut aku ini worth to buy banget karena beneran emang ngaruh. Dan walaupun pricey, pakainya kan emang cuma dikit-dikit aja, nggak perlu banyak-banyak, jadi bisa lumayan tahan lama lah gitu. Ini tuh aku udah beli hampir 6 bulan, kayak bahkan belum berasa masih segini kali nih, masih lebih kurang baru segini gitu dipakainya. Jadi kalau misalnya kalian punya kulit kepala berminyak atau berhijab, bisa cobain ini. Nah, untuk produk kedua itu aku punya skincare dari Avoskin. Ini yang Your Skin Bay Alpha Arbutin plus Grapeseed. Nah, aku tuh suka banget ini karena
bahan utama itu dari alpha arbutin. Aku tuh nggak bisa pakai produk niacinamide karena kalau pakai produk niacinamide tuh biasanya malah bukan yang memudarkan bekas jerawat, itu malah jadi breakout kalau di aku. Nah sedangkan si alpha arbutin ini tuh lumayan ngaruh di aku, bisa ngilangin dan bukan ngilangin sih, mudarin bekas jerawat aku tuh dalam waktu 2 minggu. Terus teksturnya dia itu lumayan thick sih. Ini kalau kalian bisa lihat, teksturnya tuh lumayan thick, tapi dia tuh cepet nyerap. Jadi kalau misalnya dipakai ke seluruh wajah gitu, jadi ada rasa hydratingnya juga karena dia lumayan thick kan, tapi cepet nyerap, jadi nggak berasa greasy atau lengket gitu loh pas dipakai. Nah biasanya ini aku pakai ini pagi dan malam. Aku pakainya 1 pump aja karena 1 pump itu udah lumayan banyak banget buat ngecover seluruh wajah aku. Jadi segitu aja untuk monthly favorite aku bulan ini. Semoga kalian bisa teracuni juga. Bye bye.